Halo teman-teman. Nah, di depan kita ini ada Suzuki R3 tahun 2017. Kita lihat, kita review ya. Ini mobil tidak dijual, jadi kita review aja seperti apa sih R3 2017 buat teman-teman semua yang lagi cari mobil second. Nah, ini bisa jadi referensi yang saya rekomendasikan karena R3 mantap. Oke, yang pertama dari eksterior ya. Ya, modelnya seperti ini. Kalau masalah model selera, di depan sini ada chrome, lalu lampu-lampunya masih pakai halogen ya, reflektor biasa. Ada fog lamp di depan, bawah ada fog lamp, standar saja, tidak aneh-aneh. Ada grill chrome di sini. Untuk mesinnya 1400 cc ya, tahun 2017. R3 ini macam-macam nih, ada yang 1400 cc, ada yang 1500 cc. Beda-beda tahun, beda mesinnya dia. Cuman semuanya rata-rata K-series Suzuki mesinnya halus dan irit ya. Oke, di samping tidak ada apa-apa, tidak ada tambah-tambahan aksen-aksen ya. Hanya ada di sini sign di fender, tulisan VVT. Di spion sini belum retract tapi sudah elektrik ya. Lalu di sini ada talang air, ini aksesoris ya, tambahan. Nah, untuk handle pintu model seperti ini, anak kuncinya masih standar kunci biasa, remote-nya dikunci ya, integrated. Nah, ini lagi plusnya R3 ya teman-teman. Nih, pintunya belakang R3 ini lebar banget teman-teman. Ini pintu ini ya, jarak pintunya R3 ini lebar banget nih, lebar banget R3. Jadi kalau mau mengakses ke belakang, nah, mau ke sini nih, ini enak. Kita mau baris ketiga nih ya. Nah, itu aksesnya itu enak banget nih. Nah, langsung aja dah saya praktekin. Nah, ini enak banget nih aksesnya ke keluar masuk R3. Dan bangku di baris kedua ini kan bisa di slide ya. Bisa di slide panjang banget sampai segini. Jadi kita bisa sesuaikan sama penumpang di belakang. Kalau paling majunya ya mepet segini ya. Ini posisi saya nyetir mepet, jelas nggak nyaman. Kita buat setengah aja ya. Nah, supaya bagi-bagi sama yang di belakang. Nah, ini sudah lumayan nih, ada 5 jarian. Di belakang juga sudah enak. Di belakang itu masih ada sisa legroom yang lumayan. Ya kan? Ini plusnya R3 nih. Enak banget nih. Lalu di belakang remnya tromol, di depan cakram ya, sudah ABS pastinya, mobil tahun segitu. Bannya pakai ring 15 18565 Campiro Eco. Lalu di belakang sini juga sama standar, lampu masih bohlam semua. Ada lampu sein, ada rating dan lampu mundur. Ini aksen tambahan yang nggak berguna. R3, oh ini GL teman-teman, sorry. GL, tipe GL ya. Tahun 2017. Dan di belakang ada wiper tapi belum ada rear defoggernya. Nah, ini juga nih R3 itu ya, susah dibuka pintu belakangnya. Handle-nya ini nih gampang patah ini R3 ini. Ini beberapa kali saya pakai R3 ini handle-nya ini patah karena bagasi belakangnya itu dibukanya sulit. Lalu di belakang itu ada sensor parkir ya, ada reflektor juga. Begini aja di eksterior R3 ya. Tuh. Oke, nggak aneh-aneh, tipe GL tahun 2017. Di atas ini ada tipe GX ya. Oke, kita lagi ke belakang lagi. Di belakang tipe GL seperti ini. Ada AC di belakang, ada 4 lubang ya. Double blowernya, ada pengaturan kecepatan hembusan angin untuk di belakang. Di belakang juga sudah retract untuk yang di baris kedua handle-nya, dan di baris ketiga dia fix. Ada lampu di baris ketiga fix. Lalu di belakang ada seat belt 3 titik. Di belakang juga ada cup holder, tempat penyimpanan di situ. Itu tuh, ini dongkrak nih di sana. Sebelah kiri kanan juga ada. Oke. Ada headrest tapi headrestnya dicopot.
di belakang ya, ada headrestnya di baris ketiga. Di baris kedua juga ada headrest 2. Oke. Di pintu dia pakai kain ya, motif kain seperti ini sesuai dengan joknya. Joknya itu kain seperti ini ya, ini dilapis kulit jok supaya tidak gampang kotor. Lalu di belakang sini juga, di sini ada armrestnya teman-teman. Kalau istimewanya baris keduanya R3 sih, saya suka banget ini konfigurasi baris keduanya R3. Lalu di sini ada colokan lighter untuk ngecas. Ada seat back pocket dari kulit joknya. Di belakang ini juga ada sih bawaan hasilnya. Oke, headrest seperti ini. Di belakang ada speaker. Lalu di pintu juga, di door trim pintu ada bottle holder dan pocket sedikit. Kita lanjut ke bagian driver. Oke. Kita masuk di pintu driver. Di sini ada aksen silveran ya, sama seperti di belakang, dia juga kulit. Lalu ini power window untuk driver, dia sudah all auto ya. Auto up, auto down maksudnya. Ini pengaturan spion, dia belum retract ya. Cuman pengaturan standar saja. Lalu di sini juga ada botol dan ada cup holder, ada speaker. Kita tutup dulu. Oke, di sisi driver nggak ada pegangan tangannya pegangan, maksudnya hand grip ya. Oke, kita lanjut ke arah setir polos tipe GL, nggak ada apa-apa. Pengaturan wiper standar intermittent seperti biasa, lampu di sini. Lalu di sebelah sini di bawah ada untuk pengaturan, ini untuk fog lamp ya teman-teman. Ini untuk sensor parkir, mau dihidupkan atau dimatikan. Di sini untuk tuas narik kap mesin ya. Oke, lanjut. Di sini ada untuk pembuka tangki ya. Speedometernya seperti ini. Ada average consumption, ada range, ada real time consumption, balik lagi average, jam dan kilometer. Oke, lalu di sebelah sini ini ada pengaturan AC. AC-nya nggak ada heaternya, hanya ada pengaturan suhu dingin, speed fan, dan pengaturan arah semburan. Nah ini mewah banget di kelasnya nih. Di kelasnya ini nggak ada nih Avanza, Xenia nggak punya beginian nih. Mobilio itu kalau nggak salah cuman ada 2 aja pengaturannya, nggak lengkap. Lalu dia otomatis 4 speed, ada PRMDLD 2L. Hand brake-nya masih model tarik ya. Rem parkir. Lalu di sini ada colokan lighter, ada USB, head unit seperti ini integrated sama dashboard. Dashboard ini panjang. Lalu di sebelah sini, di sini ada seat belt yang bisa dinaik turunkan. Di sini ada hand grip yang model retract, sun visor-nya ada kaca di sisi penumpang. Lalu di sini ada lampu. Spionnya masih standar, belum bisa diatur. Nah di sisi driver polos ya, polos banget di sisi driver, tidak ada apa-apa, cuman ada cantelan masker buat nyantelin kartu-kartu juga bisa sih. Oke, di sini lagi ada laci-laci kecil untuk nyimpen kartu. Di sini juga bisa untuk nyimpen, jagalah kebersihan. Dan di sini ada laci ya, yang lumayan lah. Oke teman-teman, begitu aja R3. Mesinnya 1400, nggak usah saya buka lah ya. Halus mesinnya, karena ini bukan mobil dijual. Mesinnya 1300 front wheel drive. Nah, dan ini mobilnya sudah kilometer 130.000 ya. Ini sudah mulai ada gejala getar-getar di depan. Nggak tahu nih getar-getar apa dia. Mungkin engine mounting atau beberapa bagian kaki-kaki. Dia front wheel drive ya, bukan rear wheel drive seperti Avanza dan Xenia. Jadi memang untuk mobil front wheel drive itu untuk kaki-kaki depan lebih sensitif, gampang kalah ya, karena bebannya berat di depan. Oke, kita lanjut untuk berkendaranya teman-teman ya. Suzuki R3 GL tahun 2017. Rasa berkendaranya seperti apa? Suspensinya nyaman teman-teman. Tidak sekeras Mobilio, tidak
lebih nyaman dari Avanza juga. Lebih nyaman dari Mobilio, lebih nyaman dari Avanza Xenia. Enak, empuk. Dibanding Expander, lebih empuk Expander ya daripada R3. Tapi ini di bawahnya Expander lah. Saya bisa bilang enak untuk peredaman suspensinya. Nggak empuk-empuk banget, agak kaku sedikit. Nah, segitulah pokoknya. Enak. Bisa dibilang enak. Lalu untuk setirnya ini kan pakai IPS teman-teman ya. Electric power steering, jadi dia ringan banget. Kalau untuk kota-kota ini cocok. Cuman kalau untuk jalan agak kencang sedikit, IPS-nya masih terlalu ringan kalau menurut saya. Dan nggak ada feedback ya. Jadi misal kita putar setir, habis putar setir gitu, dia setirnya nggak balik sendiri. Kita harus bantu tarik pakai tangan. Kalau kita biasa pakai yang mobil yang pakai ini apa namanya power steering hidrolis, dia kan muter sendiri tuh. Habis diputar setirnya kita lepas tangan begini, biasanya dia balik habis belok gitu. Ini enggak, kita harus bantu dengan tangan. Seperti setirnya Sigra, seperti setirnya Ayla, seperti itu. Dan untuk pengaturan setirnya tadi saya lupa sebutkan, pengaturan setirnya dia hanya bisa tilt ya, naik turun, tidak bisa teleskopik. Tapi untuk posisinya sih oke. Di pengaturan jok juga kan nggak ada pengaturan ketinggian ya tipe GL. Tapi sudah lumayan sih, tidak terlalu jauh dari badan. Dan ini juga lumayan dekat. Untuk tinggi saya 175 cm, ini oke. Seperti itu. Peredaman kabin good teman-teman, bagus. Nggak terlalu berisik. Suara-suara dari luar ini nggak begitu berisik masuk, enak lah. Kalau untuk kenyamanan R3 jempol. Saya tidak memuji R3 berlebihan ya, tapi memang enak. Jadi ini cocok banget untuk teman-teman yang tinggal di kota-kota dan apa namanya sering macet-macet. Lalu untuk konsumsi bahan bakarnya teman-teman, kemarin mobil ini saya pakai keliling-keliling sudah mungkin hampir sekitar 100 kiloan, dan rata-rata average consumption-nya itu ada di 12,7 km per liter. Dan saya ini ada di Malang teman-teman ya. Di Malang itu jalannya nggak rata mulus seperti di dataran rendah. Dia banyak gunung-gunung, naik tinggi, naik turun gunung, melewati lembah. Jadi untuk average consumption saya tidak bisa jadi patokan ya untuk di Malang, karena ya begitulah, tergantung kaki juga sekolah apa enggak kalau konsumsi BBM rata-rata. Cuman ini mobil tergolong irit. Mesin K seriesnya Suzuki memang irit, K12, K14, K15 itu irit. K seri Suzuki ya, bukan Honda. Oke, begitu. R3 salah satu jadi pilihan buat teman-teman semua yang kepingin cari mobil second mungkin di tahun itu. Tinggal pinter-pinter milih mobilnya aja yang bagus, yang enak dipakai atau yang kondisinya masih segar. Kalau mobil ini sih kondisinya tidak terlalu bagus. Mungkin kalau penilaian saya sekitar ya 70%, 75%. Tetap butuh perbaikan sedikit-sedikit. Mobil second teman-teman, nggak ada mobil second yang perfect gitu ya, pasti ada lah. Ya namanya bekas dipakai orang kan, pasti ada kurang-kurangnya sedikit. Disesuaikan sama budget kita aja. Kalau untuk budget seharga 130, 135 sampai 150 juta cari mobil keluarga, R3 oke. Dan bangku baris ketiganya itu teman-teman kalau dilipat dia rata lantai. Tidak seperti Avanza yang dilipat ke depan ya. Dia dilipat pluk langsung jatuh flat rata lantai. Tadi saya mau bukakan itu bagasinya sulit dibuka, saya khawatir patah nanti itu handle-nya. R3 itu handle-nya agak ringkih, tipis sekali plastiknya di dalam. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa diklik tombol subscribe-nya.